Kita masih dalam keadaan berdiri. Yang berada di keadaan. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve. Salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Ratu Ngadu Gunaula ST sebagai anggota DPR RI Komisi 9, yang terhormat Bapak Markus Dairotalo SH sebagai Ketua DPD Fraksi Nasdem Kabupaten Sumba Barat Daya, yang terhormat Bapak Kepala BPJS Kabupaten Sumba Timur, yang terhormat para staf dari kementerian, bahkan semua tim yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi hari ini. Singkatnya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang sama kami hormati dan kasihi. Pertama-tama kita patut menaikkan syukur dan puji kepada Allah Sang Pemilik kehidupan ini yang telah berkenan untuk menyatukan kita dalam sebuah waktu yang sungguh indah di tempat ini, di GKS Jemaat BTAT Cabang Karakata. Kita boleh berada dalam suasana sukacita, kita boleh berada dalam keadaan yang sehat, walaupun kita masih tengah dibelenggu oleh pandemi COVID-19. Namun puji Tuhan bahwa kita masih tetap dalam keadaan yang baik adanya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sosialisasi yang ketiga kalinya terjadi di tempat ini setelah beberapa kegiatan terdahulu. Bapak Ade kepada Kepala BPJS Pak Wayan dan Mama Ade, kebetulannya untuk menyerahkan juga Mama Ade. Silakan. Dan Yuswe. Dilanjutkan dengan foto bersama. Foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua DPD Nasdem Kabupaten Sumba Barat Daya, Bapak Markus Dairotalo, yang juga pacar saya. Yang mutadir Ibu Pendeta Andri, Ibu Pendeta Jemaat GKS DTAT bersama seluruh majelis jemaat dan juga Ibu Vikaris yang hadir bersama. Yang saya hormati Bapak Kepala BPJS Cabang Waingapu, Bapak Ige Dewayan, panjang sekali namanya ya Pak ya, bersama seluruh jajaran. Yang saya hormati Bapak Alexa Bakodi
selaku tokoh masyarakat dan juga tokoh jemaat di tempat ini bersama Ibu, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, ngarakua donadi ya, sebagai peserta kegiatan sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu buat kita semua ya. Saya bersyukur kembali kepada Tuhan karena atas izin dan perkenan ya, Tuhan boleh mengantar lagi saya kembali ke sini bersama dengan jemaat di sini untuk bersama-sama kita bertemu dan juga kami akan memaparkan terkait dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat. Jadi Bapak Mama semua ya, kita ini kan hidup di Republik Indonesia ya, di negara RI. Kita bayar pajak. Siapa yang bayar dari ketua? Siapa yang sering bayar pajak? Angkat tangan. Semua bayar pajak ya. Kita minum air kena pajak. Kita merokok kena pajak. Kita pakai tisu, ini kena pajak juga, semua sudah kena pajak. Kita beli motor kena pajak, semua kita kena pajak. Kita tidak sadar itu, kita kena pajak ya. Kena pajak dalam artian kita menyetor kepada negara ya. Uang-uang itu kita setor ke negara ya. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ini bentuk kontribusi masyarakat ini terhadap negara. Nah, uang-uang yang kita setor ke negara itu ya, ada yang bertanggung jawab mengelola. Atur ini uang. Jadi Bapak Mama, ini penyelenggaraan negara bisa berjalan baik itu atas dukungan pajak yang Bapak Ibu Saudara sekalian setor ya. Jadi bayar pajak itu semua ya, tujuannya untuk apa? Untuk bisa mengelola negara. Selanjutnya negara harus hadir lagi di tengah Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ya kembali lagi tadi bawa program. Karena uang sudah pajak sudah dibayar toh. Nah, siapa yang tugas mengelola ini negara? Ya, ada pemerintah, ada DPR, dan juga ada pihak keamanan dan lain sebagainya. Itu disebut ada 3 lembaga: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif itu sebagai pelaksana program. Ya, legislatif itu yang punya kewenangan untuk membuat kebijakan dan menyetop anggaran agar program itu bisa berjalan. Dan yudikatif adalah lembaga yang mengadili undang-undang jika kita melanggar undang-undang. Nah, hari ini sebagai bentuk negara hadir ya, kami juga hadir di sini, saya bersama dengan Kepala BPJS ya. Jadi ini di dalam negara kita ini seluruh kehidupan masyarakat harus diatur ya, karena urusan kesehatan, pendidikan, ekonomi, perdagangan ya, segala hal harus diatur tentang kebutuhan masyarakat. Untuk mempermudah, dibagilah dalam berbagai kementerian dan lembaga ya. Ada Menteri Pertanian, Menteri Perikanan, ada Menteri Kesehatan, Menteri Tenaga Kerja. Dibagi kenapa? Mempermudah, kelola ya semua yang ada ya di Republik ini ya, termasuk potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi yang punya kewenangan itu pemerintah tadi saya bilang ya. Yang kedua DPR ya. DPR ini yaitu kami ya. DPR pusat, DPR provinsi, DPR kabupaten. Tugasnya untuk apa? Membuat aturan ya. Jadi aturan ini dibuat dari pusat, nanti tinggal dari masyarakat di bawah tinggal mengikuti. Contohnya, kalau kepala desa mau buat program, tidak buat asal-asal. Dia harus berpatokan terhadap kebijakan yang sudah dibuat. Ya, kalau ada kebijakan yang dibuat tidak berpihak kepada masyarakat, DPR berhak untuk mengusulkan agar kebijakan itu dirubah, diperbaiki. Untuk apa? Bisa melindungi segenap
sehat bangsa Indonesia, seluruh kebadan Indonesia, dan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Ya, ini Bapak Mama. Selain itu, DPR juga punya kewenangan untuk mengetok anggaran. Jadi kementerian lembaga mengusulkan program, nanti akan dibahas bersama dengan DPR. Ya, DPR melihat ini program, ini bagus tidak? Ya, berpihak kepada rakyat tidak? Kalau ini program bagus, DPR bisa mengetok anggaran. Kalau anggaran itu diketok oleh DPR, berarti anggaran itu sah untuk dilakukan. Kalau tidak Bapak Mama, DPR juga berhak untuk meminta agar pemerintah mengkoreksi kalau ada yang kurang-kurang, diperbaiki biar program-program yang ada itu berpihak kepada masyarakat. Salah satunya yaitu program hari ini ya, program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini salah satu program juga yang satu urusan pertahanan, yang kedua urusan pemerintahan, yang ketiga urusan hukum, yang keempat urusan pertanian, kelima infrastruktur, terus sampai komisi 11. Ya, untuk apa Bapak Mama? Ya, komisi-komisi biar gampang mengawasi. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang, ketika kita turun ke masyarakat, itu bisa cepat ditindaklanjuti oleh pemerintah, diperbaiki lagi program itu bagus, dibawa lagi ke daerah. Ya, begitu juga dengan kementerian lembaga. Nah, hari ini saya ini di Komisi 9 tugasnya bagaimana memastikan seluruh masyarakat Indonesia sehat. Seluruh kebutuhan masyarakat Indonesia terkait pelayanan kesehatan harus dilengkapi. Rumah sakit harus bagus, puskesmas harus bagus, alat-alat kesehatan harus ada, dokter harus ada. Ya, bidang ketenagakerjaan juga kita berusaha bagaimana menciptakan ya peluang-peluang kerja buat masyarakat, baik kerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebelum berangkat diberikan pelatihan-pelatihan. Jadi ketika kita bekerja di luar negeri, kita tidak menjadi korban. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri di depan. Yang terhormat anggota Komisi 9 DPR RI Ibu Ratu, yang kami hormati Bapak Ketua DPD Nasdem Kabupaten Sumba Barat Daya, yang kami hormati Ibu Pendeta, dan kami hormati Bapak Moderator dan Bapak Ibu yang kami sayangi yang telah hadir di BPJS Ketenagakerjaan. Perkenalkan diri, saya dengan Wayan dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sumba Timur Waingapu. Walaupun kantor cabang kami di Waingapu, tetapi lingkupan atau luas operasional kami itu satu Pulau Sumba, 4 kabupaten Bapak Ibu. Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Timur. Tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Ibu Ratu dan Bapak Moderator bahwa di Indonesia itu ada 2 BPJS. Nah, Bapak Ibu semua yang telah hadir di sini, ada 2 BPJS. Yang pertama BPJS Kesehatan, yang kedua BPJS Ketenagakerjaan. Bisa menggunakan klaim BPJS Kesehatan. Nah, kami BPJS Ketenagakerjaan tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Moderator, kami ini badan penyelenggara jaminan sosial. Sistem kami adalah jaminan sosial. Apa sih jaminan sosial itu? Yang sehat menolong yang sakit, yang hidup menolong yang mati. Nah, kemudian kami badan non-profit atau tidak mencari keuntungan, karena sistem kami adalah jaminan sosial. Dan yang ketiga, kami langsung di bawah pimpinan Bapak Presiden. Nah, kemudian kami juga ada di sini, Bapak Ibu, ada undang-undangnya, ada peraturannya, semua lengkap. Jadi kami dasarnya itu berdasarkan undang-undang, berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, ini dia mungkin agak kurang jelas, mohon maaf Bapak Ibu. Tadi yang saya sampaikan BPJS Kesehatan khusus yang sakit, BPJS Ketenagakerjaan ada 4 program. Nanti akan saya jelaskan.
Nah, segmentasinya apa saja sih yang ada di BPJS Tenaga Kerja? Yang satu, penerima upah. Apa itu tenaga kerja penerima upah? Yang mendapatkan gaji setiap bulan, yang ada kantornya, yang ada pemberi kerjanya, yang ada badan usahanya. Itu namanya segmentasi penerima upah. Kemudian yang kedua, segmentasi bukan penerima upah. Apa bukan penerima upah? Pekerja informal yang tidak memiliki gaji, yang tidak mendapatkan gaji. Contohnya apa? Nelayan, kebun, petani, bapak ibu yang memiliki toko, berkebun, ada di sini ada banyak jenis perkebunan, itu masuk ke segmentasi bukan penerima upah. Nah, programnya apa saja? Bapak Ibu mungkin tadi sudah menerima selebar kertas di tim kami BPJS Tenagakerjaan. Kami program ada 4. Yang pertama itu jaminan kecelakaan kerja. Apa sih jaminan kecelakaan kerja? Adalah kecelakaan yang terjadi akibat pekerjaan oleh peserta kita atau ruang lingkup pekerjaan. Contohnya apa? Misalnya tadi yang sudah disampaikan juga oleh Ibu Ratu di sini, misalnya bapak memiliki kebun, kemudian mau menjual hasil kebunnya ke pasar. Pada saat berangkat ke pasar naik motor, mohon maaf, kecelakaan lalu lintas. Biaya perawatan kecelakaannya BPJS Ketenagakerjaan yang menanggung. Berapa biayanya? Tidak ada batasan biaya sampai peserta kita sembuh total. Nah, tolong Bapak Ibu, di sini bisa membedakan antara BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Kalau Ketenagakerjaan yang berhubungan dengan pekerjaannya Bapak Ibu, kecelakaan kerja. Kalau BPJS Kesehatan kayak anak ibu, bapak sakit, nah dibawa ke rumah sakit itu pakai BPJS Kesehatan. Kemudian manfaat lainnya apa saja selain kecelakaan kerja, mendapat pengobatan tanpa batasan biaya. Kemudian kalau dia meninggal dunia karena kecelakaan kerja, bapak ibu anaknya diberikan beasiswa. Berapa besarannya? 174 juta rupiah. Untuk 2 orang anak masing-masing 174 juta rupiah. Apabila peserta kita atau peserta BPJS Tenagakerjaan meninggal dunia seperti itu. Jadi Bapak Ibu, Bapak narasumber, Bapak Wayan, Ibu Pendeta, dan juga kita semua yang hadir di tempat ini. Sudah mendengar lagi kan? Bisa dipahami? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, ini yang kita harapkan Bapak Ibu Saudara sekalian ini bisa mendengar ya terkait dengan program-program. Jadi gini Bapak, saya ini DPR, ya. Kami DPR ini punya tugas, ya. Kalau ini tadi eksekusi program dari pemerintah yang menyampaikan program, melaksanakan program. DPR punya tugas ada 3, ya. Yang pertama membuat kebijakan, ya, berdasarkan undang-undang, ya, tentang ya tadi sudah dibacakan oleh Pak Jack, ya, undang-undang yang mengatur bagaimana melindungi, ya, masyarakat, ya, melindungi seluruh warga negara Indonesia. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon maaf terkait dengan kebijakan, kami harus mendorong bagaimana, ya, kebijakan-kebijakan yang ada, aturan-aturan yang ada itu berpihak untuk melindungi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Makanya ketika ada kebijakan-kebijakan yang kita rasa memang masih kurang, ya, kita minta untuk diperbaiki lagi, ditinjau kembali, ya, sehingga ada keberpihakan program-program kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, fungsi anggaran, ya, fungsi anggaran itu sama dengan fungsi tata kepanangan, ya. Sudah pernah dengar? Maroko Panangan sudah pernah dengar? Belum ya? Oh ya, belum. Jadi begini. Kalau dalam suatu pesta kita hanya hadir sebagai penonton atau kita hanya hadir sebagai undangan biasa yang datang, tentu kita dapat apa? Kalau misalnya ada pesta wolek atau ada pesta-pesta, kita cuma dapat takwa saja toh. Tapi kalau kita ikut Maroko karena di dalam, kira-kira berapa banyak yang kita dapat? Sampai kita naik ke pun kita bisa bawa pulang ke rumah. Belum sebentar ada kita makan
yang kita bawa pulang ke rumah, ya. Dan tentunya Bapak Ali buat pesta, pasti Bapak Ali akan cari orang yang lincah merobohkan lahan. Kira-kira begitu ya Bapak Ali ya? Atau mencari orang yang karakter. Jika sebentar orang bangun semua pulang langsung menyiap pada Bapak Ali di rumah masing-masing, no? Kita harus cari orang yang bisa merobohkan lahan. Kenapa? Dia bisa membagi daging merata ke semua rumah. Tapi yang merobohkan lahan ini dia harus pikirkan keinginan yang ada di rumah, ya. Bagaimana mama, bagaimana kakak, bagaimana adik, anak kepingin, oleh semua dia harus pikirkan, ya. Dia pikir bagaimana 01, 02, 03, 04 sampai 05. Apalagi seperti Bapak Deta Raya, ada 12 istri dia, toh. Dia harus pikirkan 12 rumah ini bagaimana caranya biar mereka semua boleh tanaman, ya. Waktu setelah turun akalnya dia mulai jalan. Waktu potong daging, dia tahu siapa yang dikasih kayak Nagarambo kan, siapa yang dikasih kayak Ngawawi, ya, siapa yang dikasih mata. Tapi dia sudah tahu semua, sudah selesai semua dia bagi. Tapi dia bilang, bagaimana yang di rumah ini? Kalau begini yang lain di rumah tidak dapat. Akhirnya dia bilang begini, Bapak Adi, itu di rumahnya PT itu masih ada yang belum dapat makan. Jadi Bapak Adi bilang, anak muda semua, saya bilang gini, kasih makan mereka. Lagi kasih makan di sana, ini yang merupakan ada manfaatnya untuk kesempatan. Untuk percuri, kasar mata, deh, kita tahu di kampung ini. Semua mulai, ayo kita ke kampung, TPS. Kita tulis itu semua mau langsung. Kita lupa sama Ibu Ratu biar jadi DPR. Semua sampai 100%, ya, di Kalimantan di sini. Dan sekarang ini jangan bilang mana untuk saya kepentingan pribadi, jangan pikir itu. Tapi bagaimana saya ada di Jakarta itu biar pikir untuk kepentingan seluruh Indonesia, seluruh NTT, seluruh Sumba, khususnya Sumba Barat Daya, tetapi berkaitan dengan program seluruh rakyat, ya. Nah, ini program yang baik, program jaminan tenaga kerjaan. Contoh dari celaka, saya minta maaf ya kalau kita biasa, kalau kita celaka, kalau kita jadi peserta, kita celaka itu berobat semua ditanggung oleh negara, ya. Bahkan kalau kita mati dapat, ya, tunjangan kematian 42 juta ahli waris yang terima. Bahkan kalau yang bersangkutan kepada keluarga meninggal, anak-anaknya masih ada, dapat beasiswa lagi anak-anak kita, ya. Anak dengan modal berapa? 16.800 setiap bulan. Kita kasih masuk 16.800, kita dapat jaminannya. Kalau kita sakit, berobat, seluas-luasnya. Ada beberapa waktu yang lalu juga Bapak Mama ada salah satu warga bukan di sini, ya. Itu di luar saat kami berkunjung. Jadi dia celaka di pendeta. Dia berobat ke luar daerah. Jadi itu tiket pesawatnya semua itu ditanggung oleh BPJS Tenaga Kerja. Ya, dia berangkat ke Jakarta, berobat itu, ya. Dia dapat ke rumah sakit swasta di kelas 2, rumah sakit pemerintah di kelas 1, dan semuanya dibiayai sampai sembuh, ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kami ini ada di DPR, tugasnya untuk itu, buat kebijakan, bagaimana anggaran yang ada, ya, kita percayakan kepada contohnya salah satunya BPJS Tenaga Kerja mengelola anggaran, dikembalikan dalam bentuk program kepada masyarakat untuk melindungi segenap, ya, dan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia lewat program-program, ya. Ini tugas kami DPR, ya. Setelah itu tadi pertama membuat kebijakan, yang kedua mengetok anggaran, yang ketiga mengawasi, ya. Jadi saya turun terus di sini di Sumba, ya, keliling-keliling, kami keliling di seluruh Indonesia. Selain kami melakukan penyerapan aspirasi, bertemu dengan pemerintah daerah, kami juga mengawasi benar tidak ini program sampai ke masyarakat, ya. Benar tidak program ini berdampak untuk masyarakat tidak. Kalau dia berdampak baik, kita dorong lagi untuk kasih naik lagi anggarannya, ya. Kalau kurang bagus, ya kita minta untuk dirubah. Karena apa? Setiap daerah itu punya karakteristik, setiap daerah itu punya perbedaan-perbedaan, ya, keadaan-keadaan. Jadi kalau
bagus lagi ya. Ini tugas kami Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sekarang ini saya datang ya setelah kami dan pemerintah sudah rapat, sudah bekerja, sudah merumuskan program. Sekarang ini kami datang lagi di sini untuk apa? Mensosialisasikan ini program. Jadi semua yang ada di sini merasa bahwa negara hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat. Negara hadir untuk melayani masyarakat, ya, lewat pemerintah dan lewat program. Jadi kami datang ini, ya, saya juga begitu, ya, kami sudah dipilih sebagai anggota DPR. Saya dari Tanjung Sumba, dari NTT 2, khususnya Pulau Sumber SPD, dapat di program ini saya akan bawa ke daerah. Ya. Nanti masih ada program-program lain yang saya bawa ke sini, Bapak Alex. Ya, selain dengan BPJS Tenaga Kerja, ada nanti juga dari BP2SI, Perlindungan Pekerja Migran, ya, dari Kementerian Kesehatan, banyak program yang kita bisa bawa. Biar apa? Masyarakat tahu, masyarakat dapat informasi, semua fasilitas yang ada yang disediakan oleh negara dalam bentuk program itu bisa digunakan oleh Bapak Mama. Ya, terkait dengan program ini paling bagus, ya. Sekarang sini yang merokok satu bungkus rokok berapa? Berapa? 32.000. Aduh. 32.000. Yang Surya itu berapa? 20.000. Itu kita hanya kasih habis dalam waktu 1 hari. Bisa saja kita rokok 1 hari 2 bungkus. Hitung sudah dalam 1 bulan berapa kita keluarkan untuk rokok. Untuk apa? Merusak paru-paru kita. Ya, berapa uang untuk merusak paru-paru? 1.800. Jadi ketika kita celaka, dibiayai oleh negara lewat BPJS Tenaga Kerja sampai sembuh berbagai bentuk. Tetapi setidaknya sebagai orang Sumba kita juga harus merasakan program-program apa yang ada di pusat sampai ke daerah. Jadi Jakarta itu kata wewe kuasu, bukan kuasu woso, iya, tapi benar-benar kuasu yang bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini mungkin dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom, Om Sakti Sandi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Ratu yang sudah menyampaikan materinya. Inilah pentingnya Bapak Ibu kita